Halo, pada video ini kita akan membahas tentang UMKM itu apa sih? Akan ada 3 materi yang akan disampaikan, yaitu pengertian tentang UMKM, jenis-jenis UMKM, beserta contohnya pada kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir adalah go online di tengah pandemi. Untuk selengkapnya, bisa disimak di video ini. Selamat menyaksikan. UMKM itu apa sih? Tidak sedikit orang yang belum tahu atau bahkan memandang UMKM dengan sebelah mata. Padahal, UMKM ternyata memiliki peran yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Terbukti ketika krisis moneter di tahun 98, satu persatu perusahaan besar tumbang. Saat itulah justru bisnis UMKM tetap bertahan dan memiliki peran yang besar bagi perekonomian pada masa itu. Dilihat dari fakta tersebut, ternyata UMKM memiliki kontribusi yang besar, walaupun masih ada saja yang menganggap remeh. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengertian UMKM. Seperti diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008, sesuai dengan namanya UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kira-kira apa ya perbedaannya? Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal mencapai 50 juta, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Dan hasil penjualan usaha mikro paling banyak sejumlah 300 juta dalam 1 tahun. Contoh usaha mikro adalah pedagang kaki lima, bengkel, dan sejenisnya. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih sebanyak 50-500 juta. Dan hasil penjualan usaha kecil setiap tahunnya antara 300 juta sampai paling banyak 2,5 miliar. Contohnya adalah pedagang grosir, atau lebih dikenal sebagai sebutan agen, koperasi kecil, dan sejenisnya. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis yang besar, dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta hingga 10 miliar. Ingat, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Dan dengan hasil penjualan tahunannya mencapai 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar per tahun. Contohnya cukup banyak seperti pabrik, industri elektronik, perusahaan taksi konvensional, dan sejenisnya. Beralih ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis UMKM. Pada bagian ini, UMKM akan dibedakan berdasarkan bidangnya. Sebenarnya UMKM ini banyak bidangnya, tapi akan dipilih 6 bidang yang dirasa cukup populer, yang terdengar familiar. Yang pertama ada usaha kuliner. Contohnya ada kafe, warung makan, restoran kecil, cateringan, dan sebagainya. Berikutnya ada usaha fashion, contohnya ada butik, toko seragam, bistro, penyewaan kostum, toko baju, dan sebagainya. Berikutnya ada usaha pertanian, contohnya seperti pedagang sayur, pedagang buah, jual bibit, jual pangan ternak, tanaman hias, dan sebagainya. Usaha yang cukup banyak ditemui, usaha elektronik. Contohnya jual lampu, handphone, televisi, laptop, komputer, kabel-kabel, dan sebagainya. Selanjutnya ada usaha furnitur. Contoh UMKM di bidang furnitur yaitu lukisan-lukisan, material bangunan, perlengkapan ruang tamu seperti kursi, meja, dan lain sebagainya. Yang terakhir ini, perannya cukup vital namun sering dihiraukan, yaitu usaha bidang jasa. Contohnya salon, fotografer, jasa servis AC, servis HP, servis mesin cuci, bengkel, dan banyak yang lainnya. Selanjutnya, ada topik yang sedang hangat, terlebih lagi di musim pandemi seperti ini sangat cocok, yaitu go online. Selama musim pandemi ini, bisnis-bisnis mulai berjatuhan karena daya beli masyarakat yang turun secara drastis. Ditambah lagi ada regulasi-regulasi yang semakin membuat bisnis UMKM ini hancur, seperti tidak boleh berkumpul, mengurangi kontak langsung dengan manusia, dan sebagainya. Padahal, UMKM mempunyai peran yang besar dalam perekonomian negara. Ada cara untuk mensiasati itu semua. Yang paling efektif untuk saat ini adalah go online.
Dengan go online, peluang untuk mendapatkan pelanggan sangatlah besar. Melakukan pemasaran online cenderung lebih mudah, karena pelanggan bisa melihat produk-produk yang ditawarkan tanpa harus datang ke toko. Tetapi tentu saja, produk yang ditawarkan harus membawa sifat menarik untuk dibeli. Berikut beberapa aplikasi yang bisa dijadikan media untuk berjualan online. Untuk fashion, elektronik biasanya mengandalkan toko online seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Untuk kuliner, bisa mengandalkan GoFood atau GrabFood untuk media berjualannya. Untuk pertanian, furnitur, jasa lebih sering ditemukan di sosial media, dan sosial media ini cakupannya cukup luas sebenarnya. Bisa untuk berjualan, bisa juga untuk media promosi, dan berlaku untuk semua jenis UMKM. Cukup sekian materi untuk kali ini. Tadi sudah dibahas tentang pengertian UMKM dan kategorinya. Seberapa penting UMKM itu, jenis-jenis beserta contohnya, dan yang terakhir go online, beserta aplikasi-aplikasi pendukungnya. Sampai sini saya tutup dan sampai jumpa.